Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Minggu 19 Juli, hari Minggu Pekan Biasa ke-16. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, sayangilah hamba-hambamu dan lipatkanlah ganda karunia rahmat-Mu dalam diri kami. Semoga dengan iman, harapan dan kasih yang berkobar-kobar, kami selalu tekun mematuhi perintah-perintah-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius bab 13 ayat 24 sampai 43. Marilah kita mempersiapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Sekali peristiwa, Yesus membentangkan suatu perumpamaan kepada orang banyak. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, tampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu dan berkata kepadanya, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah hamba-hamba itu, "Maukah Tuan supaya kami pergi mencabuti lalang itu?" Tetapi ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabuti lalangnya. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai tiba. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar, kemudian kumpulkanlah gandumnya ke dalam lumbungku." Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil di antara segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu akan lebih besar daripada sayuran lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan Yesus menceritakan perumpamaan lain lagi kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil dari seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai seluruhnya beragi. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan. Ia tidak menyampaikan apapun kepada mereka kecuali dalam perumpamaan. Dengan demikian digenapilah firman yang disampaikan oleh Nabi, "Aku mau membuka mulutku untuk mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan." Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Para murid kemudian datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami arti perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Yesus menjawab, "Orang yang menaburkan benih ialah Anak Manusia, ladang ialah dunia. Benih yang baik adalah anak-anak kerajaan, dan lalang adalah anak-anak si jahat.
Musuh yang menebarkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman, Anak Manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semua akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sana akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itulah orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam suatu kasus di sebuah sekolahan, itu para guru berdebat mengenai siswa yang akan dikeluarkan karena kelakuan dan karakternya dianggap kurang baik. Dikhawatirkan siswa ini nanti akan mempengaruhi jelek teman-temannya yang lain. Sebagian guru dengan tegas mengatakan bahwa siswa ini harus dikeluarkan daripada menyebarkan virus yang tidak baik pada siswa yang lain. Sebagian guru menolak siswa ini dikeluarkan dengan alasan siswa ini masih kecil, masih muda, masih bisa berubah dan berkembang menjadi baik. Beberapa guru malah menyatakan bahwa siswa yang sekarang ini dinilai baik belum tentu seterusnya berperilaku baik karena pengaruh lingkungan dan zaman. Akhirnya, dalam rapat guru itu memutuskan untuk tidak mengeluarkan siswa yang dinilai jelek ini. Tetapi siswa ini didampingi di dalam perjalanan seluruh pembelajaran di sekolah itu agar menjadi lebih baik. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini, Yesus menolak keinginan para murid agar ilalang dicabut di tengah tanaman gandum yang masih kecil. Para murid ingin agar ilalang itu tidak mengganggu pertumbuhan gandum. Sedangkan Tuhan menyatakan biarlah keduanya itu tumbuh bersama-sama. Karena kalau dicabut, bisa jadi mereka keliru mencabut keduanya. Tuhan bersabar, menunggu keduanya itu tumbuh. Dan ketika keduanya menjadi tanaman yang sudah semakin besar, barulah dipisahkan antara yang baik dan yang tidak baik. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam hidup ini ternyata Tuhan juga membiarkan yang baik dan yang tidak baik itu hidup bersama dalam diri kita. Dalam diri kita ada selalu bibit ilalang dan bibit gandum itu. Kita tidak dimatikan sejak kecil, tapi dibiarkan bertumbuh. Tuhan bersabar dengan hidup kita, agar di tengah pengaruh yang baik dan buruk itu, kita dapat terus memilih yang baik. Tentunya kita syukuri bahwa rahmat anugerah Tuhan dalam hidup kita ini. Tuhan yang selalu sabar, membimbing, menuntun kita. Meskipun seringkali kecenderungan kita, manusia ini ingin jauh dari Tuhan. Kita ingin yang enak. Padahal mengikuti Tuhan seringkali susah, sulit, dan perlu perjuangan. Menjadi pertanyaan bagi kita semua, apakah kita memanfaatkan kesabaran Tuhan itu untuk selalu mengusahakan yang baik, semakin bertumbuh dalam diri kita? Tentunya melalui kita bisa membedakan roh mana, gerakan-gerakan mana yang mengarahkan kita,
yang baik atau yang tidak baik itu. Kita bisa setiap kali meneliti batin kita. Apakah hari ini aku lebih membiarkan roh Tuhan bekerja? Atau sebaliknya, kita jauh dari roh Tuhan yang membimbing kita itu. Marilah, saudara-saudariku yang terkasih, kita selalu mendengarkan bimbingan Tuhan dalam setiap peristiwa hidup kita. Sehingga dalam diri kita ini tumbuh gandum yang baik itu, berbuah melimpah dan menjadi berkat bagi diri kita, keluarga, dan sesama kita. Bahagia manusia yang tidak tuli hatinya, yang mendengar sabda Bapa, tekun melaksanakannya. Sabda Tuhan penuh daya, yang tersesat dipanggilnya, disembuhkannya yang luka, yang mati dihidupkannya. Bahagia manusia yang menerima sabda yang sudah menggema dalam wujud manusia. Terpujilah, oh Sang Kristus, sabda kekal dan penebus, kebenaran, kehidupan, serta jalan keselamatan. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.